kelasnya kotor sekali. Kelasnya kotor sekali. Nah, hari ini Pak Guru akan membuat, kita akan sama-sama ya. Kita akan membuat peraturan yang sifatnya keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas ini yang akan kalian tulis. Ini bisa langsung ditempel di tulis ya. Apa maksud dari keyakinan kelas ini? Keyakinan kelas adalah suatu hal yang kalian lakukan yang mengetahui apa itu konsekuensinya. Jadi ketika kalian melakukan suatu keyakinan kelas, kalian tahu tidak kalian kerjakan itu salah atau benar. Jadi kalian tuliskan apa yang menjadi keyakinan kelas kalian. Nanti Pak Guru akan bagikan satu lembar kertas ini satu-satu ya. Kalian tuliskan apa saja yang akan menjadi keyakinan kelas kalian. Nantinya Pak Guru akan simpulkan jadi sebuah keyakinan kelas yang kita tempel di kelas kita ini sebagai acuan kalian nanti dalam beraktivitas, dalam melaksanakan tugas sehari-hari, dalam melaksanakan kegiatan proses pembelajaran sehari-hari. Jelas ya? Baik. Sekarang Pak Guru akan bagikan satu. Kalian yang tulisnya yang di depan saja ya, yang ada
Jelas ya? Baik, sekarang Pak Guru akan mengatakan dari yang sudah sini. Kita tidak boleh main-main. Yang kedua, kita tidak boleh melawan kehidupan. Yang kali ini tidak boleh keluar tanpa izin. Tidak boleh membuka baju. Tidak boleh main bola di kelas. Kita tidak boleh main-main. Kita tidak boleh mencuci teman. Kita tidak boleh ikut saat Pak Guru lagi menjelaskan. Berikutnya, tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh berantem di kelas. Tidak boleh pukul meja di kelas. Tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh tidak boleh membicarakan bapak dan ibu kalau lagi menjelaskan. Tidak boleh bicara kalau bapak dan ibu lagi menjelaskan. Nah, sekarang kita sepakat tidak akan tulis di sini. Hormat kepada sesama teman. Nah, tidak boleh membuka sepatu. Proses pembelajaran. Jelas ya? Jadi dari kesimpulan tata kelas yang sudah kita buat ini, nanti Pak Guru akan sampaikan kepada kita di dalam ruang kelas kita sebagai pedoman kalian ya, tetap menjaga selama proses pembelajaran. Jelas ya? Jelas? Dari keyakinan kelas yang sudah kalian buat tadi, kita berkeyakinan untuk tetap bisa menjalankan kelas ini dengan baik ya? Sepakat?
kasih rekan-rekan guru dan staf SDN 2 Kebon Ayu yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi menjelang siang hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat berkumpul di tempat kita ini dalam rangka pengimbasan penerapan budaya positif di sekolah dan di kelas yang akan materinya nanti akan disampaikan oleh guru penggerak kita. Nah, ini kaitannya dengan Permen nomor 6 bahwa untuk menjadi kepala sekolah itu berangkat dari guru penggerak. Tahun ini sekolah kita melaksanakan yang namanya IKM, Implementasi Kurikulum Merdeka Mengajar dari kelas 1 dan kelas 4. Alhamdulillah saya selaku kepala sekolah bersyukur dengan adanya guru saya yang mengikuti program guru penggerak. Ada keterkaitan yang sangat erat antara guru penggerak dengan penerapan implementasi kurikulum Merdeka Mengajar. Pada dasarnya yang melaksanakan kurikulum Merdeka Mengajar ini adalah sekolah yang sekolah penggerak. Akan tetapi di sekolah penggerak juga ada gurunya yang tidak ikut guru penggerak. Di sekolah kita alhamdulillah kita tidak sekolah penggerak, tapi ada guru kita ya menjadi guru penggerak. Kita doakan Pak Muharir selesai nanti sampai bulan Desember untuk program guru penggeraknya dan dinyatakan lulus dan berhak mendapatkan sertifikat guru penggerak. Artinya bagi siapapun guru yang mengikuti namanya guru penggerak akan diprioritaskan di 2. 1 langsung kepala sekolah, 2 bisa menjadi pengawas. Itu lebihnya. Makanya saya minta kepada Bapak Ibu guru yang lain yang belum mendaftar guru penggerak, silakan. Walaupun kita mendengar yang namanya kita ikut guru penggerak, sekolah penggerak itu capeknya luar biasa, tapi ini untuk kebaikan kita bersama. Kita memberikan ilmu kepada guru-guru yang lain. Lanjut untuk Pak Muharir yang akan menyampaikan materi hari ini, yaitu pengimbasan penerapan budaya positif di sekolah dan di kelas. Kepada Pak Abdul Muharir SPD, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Lombok Barat, waktu dan tempat disilakan. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Ini pada pagi hari ini saya akan menyampaikan diseminasi pengimbasan penerapan budaya positif di sekolah dan di kelas. Seperti tadi sudah disampaikan Bapak Kepala Sekolah bahwa memang erat kaitannya pengimbasan ini nanti dengan implementasi kurikulum Merdeka Mengajar yang akan diterapkan di sekolah kita. Jadi mungkin saya harapkan nanti dari apa yang saya sampaikan itu menjadi apa istilahnya bekal awal pada mungkin nanti Bapak dan Ibu guru yang akan melaksanakan pada tahap permulaan tahun pertama ini. Kemudian nanti untuk pengimbasannya bagi guru-guru yang lain termasuk saya juga nanti untuk tahap depannya. Mungkin sedikit akan saya gambarkan mengenai pengimbasan ini nanti sambil kita diskusi tanya jawab mengenai apa saja yang saya sudah sampaikan. Nanti bisa langsung ditanyakan kepada saya. Jadi di sini saya akan sampaikan pengimbasan penerapan budaya positif di sekolah dan di kelas. Oleh saya Abdul Muharir SPD, CGP Angkatan 8 Kabupaten Lombok Barat. Pendahuluan. Jadi seorang guru itu harus memiliki kemampuan di dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Tujuannya apa? Di sini budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah dan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam
penyelesaian masalah. Dan yang kedua, perubahan paradigma belajar, yaitu perubahan paradigma stimulus respon. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, artinya di sini apa? Ketika kita memulai sebuah pembelajaran, tentunya jika kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita mulai belajar itu, misalnya pagi hari anak-anak dalam keadaan tidak stabil, atau mungkin bahkan kita gurunya dalam kondisi tidak stabil, saya rasa pembelajaran pada pagi hari itu mungkin agak sedikit terganggu. Nah, di sini posisi kontrol kita sebagai guru itu sangat diperlukan. Bagaimana kita bisa menciptakan kondisi yang positif di dalam pembelajaran, entah itu mengimbangi diri kita dengan hal-hal yang baik dan bisa mengimbaskan kepada anak didik kita, sehingga pembelajaran hari itu akan dapat berjalan dengan baik juga. Nah, di sini disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebaikan. Nah, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dia dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, dan hukuman. Nah, disiplin positif ini mungkin kalau Bapak Ibu sering melakukan sesuatu hal di kelas berupa hukuman atau penghargaan kepada siswa, termasuk saya barangkali yang mungkin pernah memarahi siswa dan sebagainya. Nah, di sini kita lihat disiplin positif lebih ke cara bagaimana kita mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Artinya bagaimana kita bisa membuat siswa itu supaya tidak melanggar tata tertib itu berdasarkan motivasi dari dalam dirinya. Nah, di sini sudah saya sebutkan bahwa bukan akibat paksaan, pujian, dan hukuman. Kalau paksaan kan biasanya terpaksa melakukan suatu hal yang disuruh oleh guru. Kemudian kalau pujian, nah mungkin nanti kalau melakukan ini nanti Pak Guru menyambung saya, senang pada saya. Kemudian ketiga hukuman, ini berkaitan dengan penerapan tata tertib. Biasanya kita kalau melakukan melihat anak melakukan pelanggaran itu kan lebih kita memberikan sifat hukuman yang bersifat fisik atau kadang verbal, ucapan. Kemudian yang selanjutnya, guru juga harus memahami motivasi perilaku siswa, perilaku manusia di sini. Yang pertama tadi untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini bisa kita lihat anak-anak kalau kalau disuruh nyapu saja kadang takut dihukum ya nyapu gitu. Seperti itu. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Kalau misalnya kita kalau kamu nyapu nanti Pak Guru kasih nilai bagus, atau nanti kalau PR-mu nilainya bagus Pak Guru kasih hadiah gitu. Kemudian ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang ketiga ini nanti lebih kepada bagaimana kita membuat suatu peraturan yang sifatnya bukan tata tertib tapi keyakinan kelas. Nah, itu biasanya dalam IKM itu ini seperti yang sudah saya peroleh dalam diklat CGP ini, nanti peraturan kelas itu tata tertib kelas itu biasanya kita buat menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, barangkali nanti bisa dicoba di kelasnya Bapak Ibu yang mungkin pelajaran ini akan menggunakan IKM, bisa dicoba. Nanti sambil jalan mungkin bisa berkolaborasi dengan saya. Ya, saat guru sudah memahami ketiga motivasi di atas, maka guru dapat memilah motivasi apa yang sebenarnya ada pada murid. Motivasi apa yang ada pada murid itu? Apakah untuk menghindari hukuman, kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan, atau mereka melakukan sesuatu itu atas keyakinan mereka sendiri. Ya, jika motivasi murid hanya untuk ada dua, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain,
maka sudah dipastikan motivasi itu berasal dari luar atau motivasi eksternal. Takut dihukum oleh gurunya, ya lakukan saja apa sesuai perintah guru. Kemudian mau dapat penghargaan dari Pak Guru, ya lakukan apa yang diinginkan oleh Pak Guru. Nah, seperti itu. Berarti ada motivasi yang berasal dari luar, motivasi eksternal. Kemudian sehingga guru harus berupaya dapat menumbuhkan motivasi internal. Bagaimana caranya nanti akan saya jelaskan. Di sini agar siswa dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Supaya apapun yang mereka lakukan itu atas kesadaran diri sendiri. Misalnya kalau mereka kita punya peraturan di sekolah nih, nyapu setiap pagi itu apakah berupa merupakan paksaan oleh guru atau menurut kesadaran mereka sendiri. Nah, ini yang perlu kita berikan nilai-nilai pemahamannya kepada anak. Di sini bagaimana motivasi internal tersebut bisa muncul, tentunya harus ada peran guru di sana. Hendaknya guru harus menghindari pemberian hukuman dan penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Nah, biasanya kalau kita mungkin termasuk saya ya, yang barangkali saya merasa guru agak sedikit keras kepada siswa, mungkin saya tidak mengambil contoh bapak ibu guru yang lain, cukup saya saja. Contohnya kalau saya memberikan hukuman di kelas itu terkadang ya berupa fisik atau verbal gitu. Nah, ketika nanti sesuatu hal yang dilakukan oleh murid itu agak berlebih dari biasanya, ya tidak biasa kita lihat mereka lakukan, mungkin terkadang saya memberikan hukuman yang sifatnya fisik. Nah, biasanya kalau kita terlalu memberikan hukuman fisik itu nanti anak merasa apa? Kalau yang bapak ibu guru ketahui, apakah semakin memburunya atau mungkin maaf ya melawan gurunya? Ini perlu kita ketahui motivasi yang harus ada dalam diri mereka. Jadi sepemahaman saya memang memberikan hukuman itu ya tidak terlalu berlebihan. Mungkin saya sadar sendiri juga, mungkin ini sebagai pembelajaran bagi diri saya untuk ke depan bisa berbuat lebih bijak lagi kepada murid. Ini lanjut, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, termasuk murid dan diri kita ya sebagai guru. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk yang pertama bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Coba Bapak Ibu bayangkan ketika kita menemukan siswa kita itu terlambat datang sekolah, atau di sekolah itu dia tertidur, atau kurang memahami pelajaran. Contohnya di kelas saya, siswa sering terlambat datang ke sekolah itu dengan alasan di rumah dia tidak sarapan, di sekolah mereka sarapan. Masuk kelas dalam kondisi buru-buru sarapan, baju mereka terkadang kena bumbu. Kira-kira kalau kita lihat kebutuhan dasar apa yang mereka tidak peroleh? Tidak ada yang bisa jawab Bapak Ibu? Kira-kira kebutuhan dasar apa yang mereka tidak peroleh? Bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, kekuasaan. Seperti yang Pak Guru Simbah katakan tadi, mungkin dari penelusuran saya kepada anak-anak di kelas, memang terkadang alasannya itu di rumah mereka tidak dimasakkan sama orang tua. Seperti yang kita tahu kondisi di sekitar tempat sekolah kita nih, kan rata-rata orang tuanya itu sebagai guru kasar, guru tani, kemudian serabutan yang setiap
ba'da subuh itu mereka sudah meninggalkan rumah. Barangkali ini bagaimana cara kita memberikan pemahaman ke depan supaya apa yang menjadi disiplin positif kita seperti yang sudah digaungkan Bapak Kepala Sekolah, supaya hal-hal yang sifatnya peraturan tata tertib itu kita bisa jalankan dengan baik. Misalnya contohnya masuk setengah 8. Dari hal-hal seperti ini kita harus bisa belajar. Bagaimana kita memberikan pemahaman kepada para murid untuk memberikan suatu hal yang sifatnya positif. Kemudian lanjut, posisi kontrol seorang guru. Jadi biasanya kita lakukan di kelas itu sesuai dengan materi yang saya dapatkan di calon guru penggerak. Di sini ada 5. Ada sifatnya penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kira-kira sekarang kalau saya sebutkan yang 5 ini, kita posisinya dalam posisi yang mana kalau terhadap murid? Ada yang bisa menjawab sesuai dengan pengalaman di kelas masing-masing? Buat merasa bersalah ini maksudnya? Ya, nanti saya jelaskan. Kira-kira dengan yang 5 ini apa gitu? Oh, si teman. Teman, ada yang bilang teman. Kalau saya terkadang lebih ke penghukum kalau saya. Mungkin kita teman pemilihan. Itu ya, manajer. Ya. Baik ya, nah setelah saya jelaskan menurut itemnya, penghukum ya. Ini yang biasa saya lakukan di kelas, mungkin dari hal-hal yang sudah saya lakukan bisa jadi pembelajaran bagi saya ke depan. Kalau penghukum itu biasanya guru akan menggunakan hukuman berupa fisik atau verbal. Fisik mungkin kita memukul atau ya sifatnya ada motak gitu. Kalau verbal itu dengan kata-kata, kamu jangan begitu kan? Dengan intonasi yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Nah, dalam posisi ini biasanya guru akan menggunakan kata yang lemah lembut dan membuat tidak nyaman. Artinya dengan kata yang lembut tapi sakot gitu ke murid gitu. Misalnya dengan kata-kata, contohnya ya, Pak Guru kecewa sama kamu. Atau berapa kali Pak Guru sudah kasih tahu? Atau bagaimana coba kalau orang tuamu tahu dengan masalah-masalah ini? Itu posisi kontrol seorang guru di membuat merasa bersalah. Kemudian untuk posisi kontrol yang ketiga itu teman. Di sini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan berupaya mengontrol murid melalui persuasif, pendekatan yang persuasif. Misalnya dengan kata-kata, ayolah bantu Pak Guru, atau ayolah bantu demi Pak Guru. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Pak Guru bantu. Menyelesaikan sebuah masalah yang dialami murid dengan berbicara sebagai teman gitu. Kemudian yang keempat, sebagai pemantau. Nah, biasanya guru akan mengawasi muridnya. Pengawasan ini didasarkan pelanggaran peraturan yang dilakukan murid. Misalnya dengan kata-kata, kamu tahu peraturan ini tidak boleh kan? Ingat sanksi dan konsekuensinya jika terjadi pelanggaran. Ini juga mungkin sering kita alami. Nah, selanjutnya posisi manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif dan berhasil pada diri murid. Nah, dalam IKM itu kita guru sangat dianjurkan untuk menyelesaikan sebuah masalah di proses pembelajaran atau di keseharian di kelas itu dengan posisi manajer. Nah, mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana prosesnya ke depan, mungkin nanti saya akan lebih banyak memberikan pengibasan kepada rekan-rekan sekalian, termasuk saya juga yang mungkin untuk tahun ini belum melaksanakan IKM, tapi tentunya nanti saya akan tetap belajar pada Bapak Ibu yang sudah menerapkan untuk tahun ini gitu. Segitiga restitusi seperti tadi yang sudah saya sampaikan, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Dalam hal ini guru yang berperan sebagai manajer dapat menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Jadi ini sifatnya
menyelesaikan masalah yang terjadi di kelas atau di sekolah. Nah, di sini ada gambar segitiga ya. Untuk tahap dasarnya paling bawah, menstabilkan identitas dulu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi menstabilkan identitas ini sifatnya menanyakan apakah kenapa hal itu terjadi kepada murid. Kemudian memberikannya masukan yang nanti sifatnya dapat bangun untuk bisa apakah masalah tersebut nanti masuk ke positif atau negatif. Kemudian validasi tindakan yang salah, bahwa meyakinkan yang dilakukan oleh siswa itu benar atau salah sesuai dengan keyakinan yang dia lakukan. Kalau memang itu salah, kenapa? Kalau benar, kenapa? Kemudian ketiga, menanyakan keyakinan untuk menemukan solusi dari siswa tersebut. Jadi ketika dia sudah melakukan kesalahan, bagaimana solusi yang harus dia lakukan tanpa melibatkan guru. Jadi harus tercetus dari dalam dirinya sendiri. Nah, ini contoh segitiga restitusi yang dapat kita gunakan dalam menyelesaikan masalah. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini untuk keyakinan sekolah dan kelas. Dalam IKM itu nanti kita lebih banyak ke sifatnya seperti ini. Kalau kita tahu kan peraturan kelas itu ada namanya tata tertib, sifatnya yang mengikat siswa untuk tidak melakukan hal-hal yang di luar yang tidak baik. Itu di sini kalau di IKM itu namanya keyakinan sekolah atau kelas. Jadi di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dengan murid. Nah, tujuannya itu untuk keyakinan sekolah dan kelas ini berupa pernyataan yang universal, yang umum, yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Nanti saya akan tampilkan keyakinan sekolah yang sudah saya buat, nanti bisa Bapak Ibu terapkan di kelas masing-masing. Seperti janji di kelas itu. Ya bisa, boleh. Janji kelas, kemudian yang sifatnya itu mengikat, tapi dengan hasil yang sudah disepakati antara siswa dan guru. Nah, di sini. Kesepakatan bersama. Ya, di sini. Adapun penerapan budaya positif yang telah saya lakukan itu pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, langkah-langkahnya saya menjelaskan cara pembuatan keyakinan kelas pada murid. Kemudian yang kedua, membagikan kertas kecil untuk menuliskan keyakinan kelas pada masing-masing muridnya. Nah, yang ketiga, murid menuliskan keyakinan masing-masing di kertas. Jadi ini kita tidak mengintervensi apa yang maunya murid, dia tuliskan dulu. Nah, kita tidak paksa dia harus begini, dia harus begini. Gitu. Kemudian nanti yang selanjutnya murid menempel keyakinan yang sudah ditulis di papan tulis. Nah, itu kertas kuning kecil itu yang tempat menulis, mereka tempel dulu. Selanjutnya guru memilah keyakinan murid berdasarkan kesamaannya. Nah, terkadang kalau siswa yang dulunya sama itu biasanya dia nulis kata-kata yang sama. Dia tidak boleh makan di kelas, tidak boleh ribut di kelas. Satu atau lebih siswa itu pasti ada yang nulis dengan kata-kata yang sama. Gitu. Nah, nanti kita memilah dulu. Selanjutnya guru dan murid menyimpulkan keyakinan yang telah dibuat. Jadi kita bersama-sama menyimpulkan kalimat keyakinan kelas yang dibuat untuk mengerjakan apa-apa saja yang akan kita tulis dalam keyakinan kelas yang kita tempel di kelas. Nah, di sini ini keyakinan kelas yang dibuat oleh masing-masing siswa. Tempel dulu. Ada sekitar 22. Yang dari yang 22 ini kita tunjukkan lagi untuk menyimpulkannya. Nah, di sini sudah terbentuk ada 6. Ini sudah saya tulis di kelas. Tidak boleh bermain di kelas, hormat kepada bapak dan ibu guru, keluar masuk kelas harus dengan izin guru, tidak boleh makan dan minum di dalam kelas, saling menghormati dan menghargai antar sesama teman, tidak boleh membuka sepatu di dalam kelas. Ini yang disimpulkan berdasarkan keinginan murid itu sendiri, tidak ada intervensi dari guru. Nah, setelah ini ada guru dan siswa mengubah kalimat negatif pada keyakinan siswa menjadi kalimat yang positif. Nah, kira-kira tidak boleh ini kalimatnya negatif atau positif? Tidak, ya, betul. Nah, dari kata-kata yang negatifnya kita ubah menjadi kalimat yang positif. Nah, nanti bahasanya misalnya contoh yang pertama,
tidak boleh bermain di kelas. Nah, nanti di sini sudah dituliskan bahwa bermain di waktu dan jam yang sudah ditentukan. Jadi kalimat negatifnya tidak boleh bermain di dalam kelas. Kalimat positifnya bermain di waktu dan jam yang sudah ditentukan. Di sini ada gambar-gambar supaya bisa menarik. Biasanya tuh anak kelas 1, 2 lebih banyak ke gambar juga bisa. Kemudian yang kedua, hormat kepada bapak dan ibu guru. Nanti di sini menghormati dan menghargai bapak dan ibu guru. Dan ketiga, keluar masuk kelas harus dengan izin guru. Ini sudah ada bahasa positifnya. Tertib ketika masuk dan keluar kelas atas izin guru. Kemudian keempat, tidak boleh makan dan minum di dalam kelas. Nah, untuk kalimat positifnya, makan dan minum di jam istirahat. Nah, biasanya anak-anak kita ini kan banyak yang izin makan minum ketika jam mengajar gitu. Kemudian yang kelima, saling menghormati dan menghargai antar sesama teman. Nah, untuk kalimat positifnya, saling peduli, menghargai dan membantu sesama teman. Yang terakhir, tidak boleh membuka sepatu di dalam kelas. Untuk kalimat positifnya, selalu menggunakan atribut selama jam sekolah. Nah, nanti bahasa-bahasa yang seperti ini nanti Bapak Ibu bisa buat sendiri berdasarkan keyakinan kelas masing-masing. Nah, ini setelah itu ada yang ditandatangani ya, untuk menandatangani keyakinan kelas yang telah dibuat supaya ini menjadi janji kalau mereka melanggar, karena sudah ditandatangani. Jadi kita tidak menuntut mereka untuk melakukan hal tersebut berdasarkan maunya kita, tapi berdasarkan apa yang mereka sudah tandatangani. Ini yang sudah jadi, mereka siap untuk melaksanakannya di kelas. Nah, seperti itu. Jadi untuk penerapan ini dalam IKM sangat dianjurkan, seperti materi yang pernah saya dapatkan dalam video itu, bahwa untuk membuat peraturan kelas itu lebih ke hal-hal yang sifatnya mendidik secara positif. Nah, salah satunya melalui keyakinan kelas ini mungkin bisa dilakukan agar tidak ada intervensi dari guru. Nanti kita lebih sifatnya memberikan sebuah pemahaman ya. Nanti anak-anak bisa mengikuti itu berdasarkan keyakinan mereka sendiri. Sepakat ya? Mengarah ke kesepakatan dengan siswa. Ya, seperti itu. Jadi nanti aturan-aturan ini anak-anak akan melaksanakan sesuai dengan apa yang mereka mau. Baik, seperti itu Bapak Ibu. Sambil berjalan ke depan, tentunya dalam pelaksanaan IKM, saya juga akan banyak belajar kepada Bapak Ibu yang mungkin tahun ini akan mulai melaksanakan kurikulum tersebut. Nanti sambil berjalan juga pembahasan-pembahasan yang sifatnya masuk ke kurikulum Merdeka Belajar, menurut apa yang saya dapatkan nanti saya juga akan pembahasan ke Bapak Ibu seperti itu. Nah, untuk hari ini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, baik. Sambil jalan nanti kita akan tetap berkolaborasi ya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya pada hari ini, dan terima kasih atas Bapak Ibu yang sudah menghadiri diseminasi singkat ini. Semoga ke depan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.